Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 23 Agustus 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam bacaan yang pertama yang diambil dari kitab Rut, kita akan mendengarkan bagaimana Rut mendapatkan belas kasih Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Rut yang menjadi menantu Naomi mencari jelai dan kemudian dipermudah, dan akhirnya juga ia diperistri oleh Boas yang nantinya akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Obed, ayah Isai, dan Isai adalah ayah Daud. Naomi bersukacita atas kelahiran cucunya, dan Rut menjadi anak kesayangan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada Rut meskipun dia adalah orang asing. Pada bacaan Injil dan Injil Matius bab 23 ayat 1-12, Yesus mengingatkan para murid agar mereka mendengarkan, mentaati ajaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi jangan mengikuti tingkah laku mereka. Mereka meletakkan beban-beban berat, namun ia tidak mau menanggungnya sendiri. Ia suka mencari muka dengan berdoa di tempat-tempat yang ramai, memakai jubah tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka suka berdoa di persimpangan jalan agar dilihat orang. Yesus juga berpesan agar mereka jangan disebut Bapa, karena hanya satu Bapamu, yakni yang ada di surga. Jangan menyebut Rabi, Rabimu hanya satu, yang kita semua adalah saudara. Siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita melihat kasih karunia Allah yang ditampakkan kepada Rut, menantu Naomi. Ia yang meskipun diberi kebebasan oleh Naomi, ia memilih mengikuti mertuanya, bergabung dengan bangsanya Naomi dan menyembah Allahnya Naomi. Maka ia mendapatkan kasih karunia Allah. Ia mendapatkan perlakuan baik dari orang-orang Israel, dari Boas yang nanti menjadi suaminya.
Ia juga dipilih menjadi leluhur dari Raja Daud. Dari sini kelihatan Allah mencintai siapapun yang berkenan kepadanya, yang meninggalkan keluarganya, bangsanya, dewa-dewinya, kemudian menyembah Allah, menyembah Yahweh, maka mendapatkan kasih karunia yang berlipat-lipat. Kalau Allah demikian mengasihi orang-orang, tanda kutip orang asing, apalagi kita yang percaya kepadanya, maka hendaklah kita selalu terus mengarahkan diri hanya kepada Dia yang sungguh sang sumber kehidupan. Dari bacaan Injil, pesannya sangat jelas. Jangan meniru orang-orang Farisi, ahli Taurat yang berdoa, bekerja, melaksanakan kewajiban agama dengan harapan akan mendapatkan pujian. Semuanya dilakukan karena kemunafikan. Kita diingatkan agar menjauhkan diri dari sikap-sikap itu yang nantinya akan membuat orang tinggi hati, sombong, dan merasa hebat. Sebaliknya, kita diajak untuk tetap menyadari semua ini adalah pekerjaan Allah. Kita hanya menjadi sarananya, sehingga hendaknya ditumbuhkan semangat dan sikap rendah hati, melaksanakan tugas dan hidup ini pertama-tama demi kemuliaan Allah dan bukan untuk mencari muka, mencari pujian. Mari kita lihat diri kita selama ini, bagaimana kita bekerja. Apakah untuk kemuliaan Allah ataukah untuk mencari pujian bagi diri kita? Dengan kata lain, kita melihat motivasi apa yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Harapannya, kebaikan-kebaikan itu akan mengubah orang mengenal Yesus, beriman, dan diselamatkan. Semoga kita dijauhkan dari sikap arogans, sikap munafik, sikap mencari pujian, dan kita diganti dengan semangat kasih dan semangat kerendahan hati, agar akhirnya hidup dan karya-karya kita menjadi pujian bagi Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh menyadarkan kami bahwa Engkau terus akan tetap mencintai kami kalau kami meninggalkan segala ego-ego kami, kedagingan kami, keduniawan kami, dan kemudian menjadi manusia baru yang mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Maka kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang-kadang hilang. Bantu kami untuk terus beriman kepadamu dalam situasi apapun, sehingga kami kedapatan setia mengikuti seputar-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban-beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan hidup Engkau bantu untuk mengurai,
Yang punya kesulitan ekonomi, engkau bantu usahanya agar semakin berkembang dan mendapatkan rezeki. Untuk itu, jagai, sertai dan bimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan, saya dorong untuk terus memiliki pola hidup yang sehat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan demi kesehatan kita, kesehatan keluarga, dan kesehatan sesama. Semoga kita semakin dijauhkan dari segala mara bahaya yang dapat mengancam kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada penjenengan semua yang telah berkontribusi bagi gereja lewat caranya masing-masing, lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan pemberian karya yang sungguh akan memperkaya gereja, dan juga pemberian dana untuk pelayanan di paroki ini. Semoga dengan cara-cara ini kita semakin dimampukan untuk hidup baik di hadapan Allah. Saya undang semua untuk terus berkontribusi bagi gereja. Terima kasih kepada ketua-ketua lingkungan, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua paguyuban, prodiakon, DPPH, timpel-timpel yang dengan caranya masing-masing ambil bagian dalam karya gereja. Semoga dengan usaha kita, maka akhirnya semakin banyak orang mendapatkan kasih karunia Allah. Tahun ini masa pelayan Dewan Pastoral Paroki habis. Maka kita menjaring calon-calon DPPH. Mari silahkan umat untuk mengusulkan orang-orang yang dianggap mampu, cakap, rajin, hidup baik, menduduki tempat DPPH untuk pelayanan penjenengan. Silakan mengusulkan lewat ketua-ketua lingkungan agar akhirnya kita mendapatkan dewan yang baik, dewan yang dikehendaki oleh Allah. Kita dukung dengan doa-doa kita agar dewan benar-benar terpilih, dewan yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.